kenapa GERD ya? Karena kan kalau cewek-cewek katanya kalau lagi galau tuh lambungnya suka kumat. Mereka mendengarkan lagu itu ngerasa kayak ini kisah yang ini ya, cinta yang nggak bisa dimiliki. Ih, gelai banget, pick me banget gitu kan? Okay. Hai, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasa, nggak sih, ini udah lama sih sebenarnya nggak syuting, fun fact ya. Dan akhirnya senang banget hari ini bisa syuting lagi sama salah satu teman baik saya ya. Kemarin dikontak sama Mas Ilyas, katanya bebek tercintanya itu lagi mau promo. Nah terus lagi mau ngobrol-ngobrol, ternyata punya EP. Langsung aja kita ngobrol sama the one and only Nabila Elisa. Halo, akhirnya kesini lagi. Akhirnya ketemunya nggak di lapangan padel. Betul. Walaupun kalau lapangan pedal ketemunya cuma kayak hai jauh-jauhan gitu ya. Iya, enggak, ini sebelum ini semua ya. Ini sebelum ini semua. Jadi bagaimana padel Nagi? Jujur di saya sih belum terlalu relate ya. Belum. Soalnya nggak bolong terus Kak raketnya Kak. Oke. Makanya kalau diajak pedal sama Ilyas tuh pasti kayak cewek-cewek aja ya, jangan gabung gitu. Oh itu Dari alasannya kita selalu beda chord itu. Iya, karena beban. Beban banget, jadi ya udahlah. Lagi. Kalau kamu ikut beda aja ya, gitu kan. Jadi gimana mau semangat ya? Oh enggak, tapi pernah lihat story aja. Apa tuh? Ada yang izin hampir subuh di lapangan ya? Puasa Kak, bulan Ramadan tuh dia kayaknya sampai pulang-pulang tuh cuman kayak sahur bentar, kadang-kadang sahur di luar juga. Pulang-pulang cuma kayak udah azan, ya udah tidur setelahnya. Kata gue sih bagus ya. Ini Mas Ilyas tuh pasti ngeliatin dibahas yang ini. Dibahas kayak gitu. Iya, tapi memang ini kan sebenarnya sebuah kegiatan positif. Boleh. Iya. Mas bantuin nih Mas Ilyas nih. Pokoknya ini kan kegiatan positif. Tapi untungnya kan fun fact-nya Ilyas Batiar ini kan agak kurang bergaul ya say gitu kan. Jadi setelah dia pedal jadi dia agak sedikit punya dunia, jadi gue senang juga sih gitu. Seru. Suka main juga sama teman-teman kalau ke Bandung. Betul. Makanya pas nyampe juga langsung tanya, udah booking lapangan yang mana nih buat malam ini? Tapi emang cocok sih. Emang cocok ya, cocok. Tapi sama cocoknya seperti Nabila. Waduh. Cocok, bridging nih ceritanya. Ya. Sama cocoknya seperti Nabila Elisa yang ngeluarin apa ini sebenarnya galau, emosional, rasa diri. Disingkat jadi GERD. Apa ini sebenarnya, apa ini? Boleh diterangkan nih Nabila Elisa. Setelah berapa lama akhirnya comeback lah. Sebenarnya tadinya GERD-nya itu kita mikir kayak kan katalog lagu aku tuh yang tadinya dari dangdut kan Kak, belum terlalu banyak yang pop ballad tuh, belum banyak gitu. Jadi aku kayaknya aku harus mengeluarkan dobrakan yang banyak deh untuk katalog-katalog pop aku gitu. Akhirnya terus kenapa mikirnya GERD? Karena isi lagu kita galau semua. Bener, galau semua. Terus kayak kenapa GERD ya? Karena kan kalau cewek-cewek, nggak tahu ya cewek-cewek ya, cowok-cowok nggak tahu. Katanya kalau lagi galau tuh lambungnya suka kumat. Pernah nggak? Sebentar, yang cewek ya, yang cewek kan? Gitu nggak? Iya sih. Iya, tuh iya katanya. Iya sih, gitu. Iya. Banyaknya kayak gitu. Okay. Jadi dulu tuh kayak, aduh galau dikit tuh kayak pikiran dikit tuh langsung asam lambung dan lain-lain. Makanya mikirnya GERD gitu. Terus ternyata setelah ditelusuri, nemu tuh galau, emosional, rasa diri. Itu yang manjang-manjangin siapa? Itu aku kalau panjangnya. Oh, Nabila. Iya, betul. Tapi GERD-nya Bapak Ilyas, otaknya ya kan? Emang canggih ya beliau saat itu senyum-senyum nemu aja gitu ya. Iya, nemu aja sih dia memang. Oke. Ini ada 5 lagu dalam EP-nya. Betul. Terus kamu ada juga yang collab. Benar. Oke. Kalau aku boleh tanya nih dari 5 lagu ini, kan biasanya orang tuh nanya yang favorit lah, yang apa segala macam. Tapi karena ini berbicara mengenai tingkatan emosional kamu, merepresentasikan rasa GERD itu kepada pendengar. Yang mana yang paling bisa bikin gitu? Wah.
aku sebenarnya nih lagu-lagu di EP ini tuh kayak semuanya kuat-kuat banget. Betul. Menurut aku ya Kak. Sepakat. Tapi kalau aku pribadi, yang favorit aku adalah Cinta Tanpa Batas. Cinta Tanpa Batas. Betul. Oke, kenapa kalau boleh tahu? Kalau aku karena mungkin lagu itu pasti bakal banyak banget relate sama setiap orang menjalani. Terkadang hubungan tuh pasti ada fase yang kayak up and down-nya kayak gitu. Tapi gimana caranya nih kita bisa nyatuin kembali gitu. Tapi ada juga setelah akhirnya rilis, gue nemu VOV lain dari teman-teman di TikTok. Apa tuh? Jadi kayak mereka mendengarkan lagu itu ngerasa kayak ini kisah yang ini ya, cinta yang nggak bisa dimiliki. Ada yang bilang kayak gitu. Bisa sih, bisa kok ingat-ingat lagi mah mungkin masuk lah ya gitu. Bener. Jadi terus ternyata seluas itu ya Cinta Tanpa Batas. Dan itu fun fact-nya terinspirasi dari drakor. Wow. Iya. Kalau boleh tahu, boleh exact drakor apa? Nonton nggak Queen of Tears? Oh, baik. Jadi adalah VOP seseorang yang memiliki segalanya di dunia ini tapi nggak bisa merasakan kebahagiaan itu. Kenapa ya? Ini Itu ternyata karena gue sama lu lagi nggak satu hati nih. Jadi apapun yang gue rasain di dunia ini hambar tanpa bareng sama lu. Gitu. Itu isinya. Iya. Jadi ini adalah salah satu lagu yang kalau didengar, ini orang-orang yang teman-teman yang dengerin gitu banget ya yang. Aduh, kukira lagu ternyata kisahku. Enggak kan? Enggak curhat kan? Enggak. Takut ya? Ada nggak sih? Maaf banget. Aman, saya mah aman. Saya sedang happy-happynya main padel sama Mas Ilyas. Oh iya. Lagi happy-happynya. Artinya kalau lagi banyak main padel banyak pikiran. Iya lagi ya. Pelampiasannya ya, tepak-tepok. Sama cerita kan kalau lagi main gitu. Iya kan ditanya, lu mau kapan lagi mau ngeluarin ini lagi karya lagi lu kapan segala macam gitu. Ujung-ujungnya kemarin malah ada yang kita obrolin bareng di Jakarta tuh. Iya, katanya mau ada sesuatu karya bersama ya. Itu juga mendadak terus tiba-tiba nemu terus enak. Langsung beliau kan namanya kalau misalnya ya kita berteman, nyambung, berkarya ujung-ujungnya kok kita nggak go aja. Betul, berarti cocok ya. Iya. Maksudnya nyambungnya itu loh. Tapi tenang, saya nggak akan bikin suami Anda pulang subuh, tenang. Paling malam jam 11.45. Oke, bener ya. Kalau malam ini tiba-tiba pulangnya agak lebih dari jam 12, gue udah tahu ya harus menghubungi siapa. Siapa orangnya ya kan? Tenang, aman. Aduh, lucu banget lagi. Oke, Nabila, aku udah dengar EP ini waktu rilis itu. Sebenarnya tuh ini rilisnya udah Februari. Bener. Sebelum puasa. Makanya aku dengerin itu pas puasa. Enggak galau kan, tapi enggak sampai batal puasa kan? Enggak lah, kan lagi bahagia. Enggak gitu pas malam-malam dengerin ini kan. Wow, dalam terus dengerin lagi. Mana Joel aransemennya, string-stringnya kan ya. Keren banget ya. Terucap lah, wow gitu ya. Tapi ketika aku nyampe ke lagu terakhir nih, capek banget. Oke. Itu aku udah begini nih yang gini tiba-tiba dor loh, aransemennya ada mengingatkan lagi sama Nabila Elisa yang dulu nih. Makanya buat aku pribadi ini lagu yang cukup menarik, karya yang cukup menarik buat dibahas karena ini menggabungkan you now and you before gitu. Yes. Ini kenapa akhirnya muncul lagu yang kayak gini? Wah, itu iseng Kak. Sebenarnya lagu Capek Banget tuh buatnya tuh kita langsung lagi pada ngumpul kan sama Ilyas sama Joel. Terus kayak coba dong mainin beat yang kayak gini. Main lah tuh. Terus kayak I know nemu tuh kayak sampai nemu tuh kayak wih keren juga. Awalnya gue geli Kak. Demi Allah. Gue Ilyas nunjukin liriknya, kalau liriknya gini kata gue, ih gelai banget deh gitu kan. Terus demi Allah gue bilang kayak ih gelai banget, pick me banget gitu kan. Tapi pas dia nyanyiin kok jadi seru ya. Terus Ilyas bilang kayak bayangin tiba-tiba abis ini masuk kayak dangdutnya gitu-gitu. Terus kayak Ilyas mempraktekkan dengan dia yang tidak bisa bercengkok dangdut ya kan. Ya udahlah tuh, cobalah gue nyanyiin, jadi asik. Terus kayak chorusnya kita harus cari kayak gimana nih ya, tapi yang harus hook sih harus ngulang-ngulang kata gue gitu. Nah mulai tuh gue celetukan capek banget gitu. Akhirnya kayak kok jadi asik ya. Dan ini tadinya kayak
ntar kita cari aja siapa gitu penyanyinya yang bisa mungkin hipdut, bisa joget-joget atau apa. Lama-lama gue mikir kayak gak deh, gue mau lagu ini yang tadinya gue bilang gelai, akhirnya gue minta. Gimana tuh? Pembeda sih. Benar Ini sih. pembeda sih karena 4 lagu yang baik Tanya Aku, Cinta Tanpa Batas, Bukan Aku, Batin dan Luka itu semua tuh punya chorus yang kalau dibilang menyayat hati, baik dari aransemen dan juga dari bagaimana emosi kamu ceritanya gitu ya. Itu tuh cukup yang mengalun dan ya itu orang secara sukarela ikut ngerasa Perasaan, gitu betul. kan. Tapi ketika dicapai banget itu tuh ini verse nih tiba-tiba pas mau masuk chorus dangdut, pas udah chorus jadi hipdut. Bener. Gue mau joget apa mau sedih nih? Gue jadi mikir, tapi jadi enjoy Bener. ketika ada rapnya juga. Yes. Ini ide Anda juga buat masukin rap. Rapper Ilyas sih. Oh. Bener. Itu pokoknya semuanya isinya sebenarnya otaknya adalah dia. Otaknya semuanya itu ada di dia. Kita ya pas banget satu kayak yang kalau ketemu Ilyas, oh nyambung nih, oh ketemu langsung akhirnya sejalan gitu. Canggih bapak-bapak ini. Apa ya yang ada di otak dia sebenarnya ya? Gue cuma bingung sih. Anda kan istrinya Bu, coba Anda bedah lah Bu. Lagi di rumah lagi makan misalnya nih. Tapi Kak, dia tuh nggak bisa berhenti mikir. Iya Demi memang. apapun. Memang, Jadi memang. gue kadang kayaknya kalau untuk gue harus mengimbangi itu nggak mungkin. Jadi gue cuman kayak mengikuti saja. Makanya gini, di luar maksudnya kita ngomongin produksi ya. Produser dan penulis lagu, komposer seperti Mas Ilyas itu harus didampingi sama orang yang juga bisa nyampein rasanya dengan tepat. Oke. Untungnya bertemu dengan Anda yang Untung pelet saya waktu itu saya top up jadi gitu. peletnya waktu itu apa? Teri sama pete enggak? Enggak. Agak apa ya? Apa itu? Agak campur jengkol nggak sih sedikit gitu. Emang lu suka jengkol? Enggak lagi. Enggak kan? Tapi lo suka jengkol nggak? Suka. Nah, tapi ini mengenai pete dan jengkol ya. Pakai bahasa Sunda sih, ibu saya tuh ngomong, manehnya kasep-kasep darah pete jeung jengkol deh gitu. Lu ganteng-ganteng, gue lahirin anak keren, makanya pete jengkol. Untung kamar mandi lu sendiri gitu ya. Kalau nggak bau. Kalau sharing kamar mandi rame-rame di rumah kan PR. Benar. Katanya, gue nggak usah bodoh, asal lu di kamar mandi lu sendiri, kata ibu tuh gitu. Emang nyokap nggak suka? Wah. Bokap suka. Oh. Kalau bokap lagi datang kita anak-anak lagi kumpul, Seru misalnya tuh. seru nih, ada pete nih. Oh ini bakar aja udah bawa ke belakang, bakar di atas api kayak gini. Oh pete bakar. Pete bakar. Dengar gue pete bakar. Dibakar. Pete sate dong. Sate pete. Nggak se ekstrim itu juga, Mila Elisa. Kayak pete dijadiin sate itu unik ya. Ada jualan lah. Coba deh. Nah kan, jualan Tapi coba. kan gue nggak bisa ngerasain Kak. Lah kagak ngapa, jualan aja buat orang. Kagak ngapa. Ya Betawi amat. Itu Betawi apa Sunda sih sebenarnya? Saya lama di Jakarta. Oke. Iya, begitu. Enggak, kemarin tiba-tiba main kemana? Jakarta Timur. Hah? Mas, Jauh banget. ini aku kan lagi di Bintaro nih. Nyusul Mas Ilyas nih. Mau main kita, mau ngobrol. Di mana? Jakarta Timur. Dari yang gitu jadi dah buset. Ke bawah nih jadi ke bawah. Dah. Nyusul nih gue. Tapi benar, workshop ini juga jadi penasaran seasik apa, karena kan ya tentunya Mas Ilyas punya pandangannya mengenai emosinya mau seperti apa. Benar. Nabila sebagai penyanyi, kita ngomongin Nabila sebagai istri ya, Nabila sebagai penyanyinya pun, lu mau gue nyanyi yang seperti apa gitu. Nah itu workshopnya seperti apa ngobrolnya? Wah. Apalagi gimana ya, mungkin kalau kita sesama partner enak kan kayak gue nerima masukan dia tuh. Kalau antara suami istri kan antara profesional, ini antara profesional sama kayak apa sih marah-marah mulu tuh kan ada ya emosi-emosi yang tidak bisa dicampur rata seharusnya gitu. ini Gue tuh jujur sebenarnya Kak, gue tuh jujur kalau take lagu apa ya, Batin dan Luka apa Tanyaku gitu. Oke. Batin dan Luka tuh gue take 3 kali ngulang loh Kak. Hah? 3 kali udah take terus kayak pas denger enggak. 3 kali tuh ini sudah beres. Ya. Yang pertama udah kelar nih. Yang pertama gue kurang tidur. Oh. Terus gue kayak bener-bener blank gitu tuh, kayak gak ada feelnya sama sekali. Di Ilyas tuh
mungkin kalau orang yang udah kenal bakal ngeh kalau itu memang caranya dia. Yeah. Tapi kalau orang yang nggak mikirnya kayak, ih galak banget gitu kan. Tapi sedangkan gue kan memposisikan diri kadang sebagai perempuan yang punya hati kayak, bagus banget ngomong gitu-gitu. Ya pernah lah satu kali take waktu itu gue kurang memang lagi nggak tidur. Terus akhirnya nggak jadi, gagal. Terus take lagi, udah selesai. Terus kayak, kenapa nggak dapet ya? Kenapa ya kayak gitu? Heres take ulang. Sorry, ini yang direct vokalnya siapa? Langsung? Mas Yes. Oke. Ya, langsung. Jadi terkadang ya pasti banyak proses lah ya, proses. Mungkin dulu gue di dangdut nyanyi kan kompetisi ya, yang kayak maunya gitu-gitu. Dapat sama Ilyas nih kayak enggak, kamu udah gini cukup easy listening aja. Cukup menyampaikan perasaannya aja. Dan terkadang mungkin namanya kalau udah di ruangan penyiksaan itu kan terkadang jadi kemana-mana ya gitu kan pikirannya, fokusnya dan lain-lain tuh capek diulang-ulang. Iya. Dapat utek lagi kan, ngambek lah kadang gue. Oh, emosinya itu kayak apalagi misalnya gini contohnya gini, terus gue ikutin, diam dulu, contohin dulu gitu misalnya gitu kan. Wow. Diam dulu, dengerin dulu gitu. Okay. Tapi mungkin bagi orang kayak, ih galak banget. Tapi kita memang sebenarnya kayak kita biasa aja dengan hal kayak gitu. Cuman kan kadang-kadang gue kesel ya kayak, ih galak banget. Terus gue bilang, nextnya gue nggak mau ya di direct sama dia lagi. Gitu. Tapi ujung-ujungnya 5 lagu di direct dia semua. Iya. Semua dia ujung-ujungnya. Kecuali capek banget ya. Oh capek banget bukan? Iya capek banget. Kita ini sama teman soalnya kita kurang mengerti musik R&B dan hipdut gitu. Jadi dibantuin. Nah, shifting, maksudnya berubah banget dari Nabila Elisa yang kita tahu sebelumnya dengan single-singlenya, terus di GERD juga punya pop ballad ada 4 lagu dan 1 lagi ada hipdut nih. Gini, ini kan kalau dari pemahaman kita di produksi, kita udah punya satu rasa dan satu feel gitu. Nah, ketika pindah ke hipdut ini tuh penyesuaian selain belajar ya, belajar maksudnya gue ngeluarin lagi nih skill dangdut gue yang ini ultinya gue keluarin lagi nih ultimate-nya gitu. Yeah. Tapi di saat yang sama ada aransemen yang memodernisasikan itu gitu. Itu penyesuaian dari hati kamu sendiri gitu ketika dapat lagu ini tuh seperti apa? Selain gelai ya, tadi kan gelai itu. Iya benar. Awalnya gelai, tapi asik kan. Tapi nggak tahu ya di lagu capek banget ini kayak nemu aja gitu langsung cara nyanyinya. Oh gue harus kayak gini di bagian sini nih, gue harus kayak gini, kayak nemu aja. Cuman mungkin gue yang udah lama nggak nyanyi dangdut, jujur Li, udah lama maksudnya nggak berkeriting-keriting. Pas disuruh kayak coba kamu buat sekeriting mungkin, sedangdut mungkin, itu gue kayak kok gue kayak udah berkurang ya. Mungkin kebiasaan nyanyi ya udah nyanyi yang flat aja gitu ya. Iya nyanyi pop gitu kan. Terus gue sendiri sih ngerasa kayaknya skill dangdut gue berkurang sih. Wow. Iya, mungkin kebiasaan sih. Cuman itu menurut gue penyesuaian aja. Setelah akhirnya gue terbiasa nyanyi capek banget lagi dan lain-lain, akhirnya kayak oke, gue udah tahu ini harusnya kayak ini gitu. Oke. Nggak butuh waktu yang maksudnya bentar ya, aku butuh waktu 1 kali 24 Chance dulu jam gitu apa? Iya. Enggak. Iya. Bahkan di take vokal pun maksudnya kayak aku waktu ngambil itu tuh kayak orang kan misalnya kayak abis nyanyi R&B-nya, popnya kayak gitu terus kayak pasti dangdutnya kurang dangdut nih apa enggak, aku bisa langsung dari popnya itu misalnya kayak I know you need me gitu kan, ini salah kamu kata aku harus buru-buru, langsung kau bilang cinta, langsung bisa gitu karena gue udah tahu mungkin jiwa gue memang di dangdut ya kan say gitu, itu keluarkan say gitu. Baik. Dangdut say. Langsung keluar deh begini. Iya. Karena kayak udah sekarang tuh udah mengerti kayak cara napas gue di pop tuh kayak gini, cara napas gue di dangdut kayak gini. Gitu. Itu karena dari tiba-tiba pop terus ke dangdut terus ke R&B. Benar. Itu tidak mudah sama sekali. Aku ngebayanginnya kayak wow. Pas live-nya sih agak. Nah, ini pernah live ya lagu ini? Pernah. Gimana tuh? Agak lumayan PR ya. Kadang-kadang tuh kayak ngerasa kayak aduh gimana ya. Kadang-kadang pas gue denger ulang kayak walaupun gak jelek-jelek banget, cuman gue kayak masih kadang aduh kurang nih gue gitu. Tapi pengen tetap evaluasi. Oke.
dari 5 lagu ini kan tadi Nabila juga udah bilang yang mana yang paling emosional, yang paling juga mungkin akan ini cukup relate sama banyak orang gitu. Tapi tapi kakak inget gak? Maaf ya gue potong. nggak apa-apa. Gue pernah spill loh salah satu judul lagu ini di podcast ini waktu kita ingat rasanya waktu itu pas lagi Apa kita ya? ngobrol tuh, kamu tuh bilang ada nih yang mau dirilis gitu, tapi rilisnya baru tahun ini gitu kan. Iya, ya waktu itu kakak tanya menurut lo lagu Sebentar, bentar. paling galau kira-kira apa judulnya gitu. Terus gue pernah Batin dan Luka. Iya nggak sih? ingat lagi, bener. Ingat Batin dan Luka. Bener. Karena itu nyangkut. Habis itu sempat nanya, pernah kita ketemu, Batin dan Luka gimana gitu. Terus Mas Ilham juga cerita, iya Batin dan Luka. Nah, akhirnya ada di sini. Iya, karena memang Batin dan Luka udah lumayan lama sih lagunya, dari 2024 kan. Tahu nggak, dari antara semua lagu ini ada lagi yang lebih lama? Coba tebak. Coba tebak. Tebak-tebak. Coba. Bukan aku. Bukan. Cinta Tanpa Batas. Yang mana? Tanya aku. Tahu nggak Ilyas nyiptain itu kapan? Kapan? Waktu dia masih kuliah. Oh. Sekarang kan dia sudah tua. Oh. Dia paling nggak terima ini. Gue bilang gini. Kita sudah episode ini seperti ya. Yang itu saya nggak ikutan ya. Nanti tiba-tiba Waktu orangnya dia masuk masih- kamera, saya kaget. Bener. Saya kaget. Lu bilang gua tua dari mana katanya begitu. Jadi dia menciptakan lagu itu mungkin pas dia masih umur belasan tahun. Belasan tahun remaja. Gitu, remaja baru-baru masuk kuliah. Dewasa gitu. muda. Kalau sekarang kan sudah bapak-bapak, ya kan? Kayak gitu. Jadi itu lagu udah lama sekali dia Tapi kan ciptakan. nongkrongnya sama aku sama Joel gitu. Oh, Jadi muda. iya. Ke bawah ya. Kesirep gak sih? Hati-hati sih kata gue. Kata gue sih hati-hati. Itu biasanya dia, soalnya sebenarnya dia tuh ada pemanis yang nyirepin awet mudanya orang, tahu. Lo mau tahu itu fun fact-nya, gue kasih tahu ya teman-teman ya. Ini kayaknya satu podcast kita ngomongin Ilyas semua ya isinya. Aduh geli banget Roasting. coba. Kesirep. Aduh ya Allah. Menggibahi. Iya, suami sendiri. Gitu. Ngomongin Mas Ilyas, aku baru nyadar ini terakhir ketemu Mas Ilyas bajunya ini. Oh emang iya? Iya bajunya ini waktu di Jakarta. Sekarang ketemu lagi baju ini. Karena emang kayak saya jarang ganti baju ya kayaknya. Kayak emang tim saya tuh serah lu mau pakai baju apa, karena aku tuh begini tipikal nih. Yang paling atas aja dah, atau yang paling luar aja dah. Iya. Jarang mikirin yang kecuali ke maksudnya kayak harus pakai jas, pasti nyiapin jas. Jasnya juga yang paling atas, yang mana yang ada gitu. Tapi emang gitu gak sih, kalau punya baju tuh kadang banyak bajunya, tapi kalau nyaman itu terus yang dipakai. Karena nyaman ya, nyaman itu garis bawah nyaman. Kalau saya abis dicuci kan digantung paling luar nih. Jadi itu yang diambil. Itu yang diambil lagi, sampai baju-baju yang di dalam tuh harus disetrika lagi saking udah Lamanya udah tidak lama. disentuh. Iya begitu. Kebayang kan kalau nanti misal saya mengikuti jejak Mas Ila sama Nabila berkeluarga gitu ya. Kayak sama nih. Beliau gitu nggak, paling atas aja baju gitu enggak kan? Agak OOTD sepertinya kan orangnya kan. Tapi iya juga sih. Dia walaupun dia nggak, maksudnya kayak gue nggak pernah ngeliat dia buluk ya, demi Allah. Tapi gue sebagai perempuan aja insecure, jujur. Anggap dia nggak ada. Terus Ini biar uang bulanan gue nanti. Bener, ini ada ininya, dia naikin dikit gitu, nggak apa-apa. terus. Kalau gue aja sebagai cewek kan masih ada tuh ya kadang kayak maunya pakai dasaran doang, terus Iya, cut iya. rambutnya miring-miring gitu ya di rumah. Dia tuh nggak pernah loh, Wish. nggak pernah. Apakah karena itu dulu langsung wah, Nggak, jodohku gitu. nggak tahu juga kalau iya. itu kan. Tapi dia di rumah aja tuh mau tidur, misalnya baru pulang dari mana, mau tidur, dia tuh pasti harus kayak gel rambut dulu. Kalau malam enggak lah ya. Terus harus Ya, tetap rapi kayak lah, rapi. hair dryer dan lain-lain, semprotan parfum bla bla bla, baru tidur. Nah itu dari perspektif laki-laki karena pingin membuat istrinya harum, nyaman, kayak enak gitu. Enggak juga sih, emang kayak gitu kayaknya dia. Emang kayak gitu. Enggak, kayaknya bukan karena gue deh. Wih. Sedih gak gue? Tapi memang kata Kebiasaan. Jadi kalau kita nih, gue ya, misalnya kayak ini baju rumah, ini baju jalan-jalan, ini baju acara atau apa. Dia enggak, baju jalan-jalan tuh dipakai tidur juga. Oh. Jadi kayak ya udah di rumah juga dia tetap kayak gitu. Iya jadi biar Sama semua. biar di mimpinya fashionable.
biar gue tampan dalam mimpi gue gitu. Iya, fashionable, jadi di mimpi pun fashionable. Iya kali ya. Gitu. Nah, biasanya kan orang-orang yang rapi itu ini nggak tahu ya, mungkin ya teman-teman ya, karena komposer apalagi produser itu kan kadang-kadang punya point of view berbeda menanggapi sesuatu. Nih saya bela nih, mana mic nih Mas Ilyas dibela dikit ya. Jadi ya kita tuh kadang-kadang berpikir tuh, oh gimana sih kita melihat dunia, orang cuma ngelihat oh awan lewat, tapi di mata kita oh ini kayaknya naga, oh ini kayak bentuknya kayak penguin, oh ini bentuknya apa gitu. Dan itu tuh bikin kita overthinking terus menerus gitu. Saking nyentriknya, padahal menurut kita tuh biasa aja. Kadang-kadang melakukan habit yang juga unik dan antik mungkin buat orang lain gitu. Tapi apakah mungkin gara-gara itu saya nyambung sama beliau ya? Kayak kalian sama gitu. Ternyata begitu. Oh enggak, kalau saya kadang-kadang malah tidur pakai celana sama singlet doang. Tapi tetap aja walau celana sama singlet juga rambutnya nggak mau acak-acakan. Ya kalau saya kan rambutnya emang dari sananya begini ya, udah dibiarin aja. Kagak pernah yang ini. Tapi memang beliau keren banget tiap ketemu yang sih. Enggak, gue juga heran sih Kak. Gue juga heran kayak siapa ya, teman kita lah, ada teman kayak Ilyas, emang kapan Ilyas nggak rapi? Terus misalnya dia ngomong gini kan, teman gue misalnya kayak, gue lagi buluk nih Yas, gue juga buluk, Yas lu buluk lu aja kayak gitu loh, maksudnya kayak lu mau nggak buluk, stylenya tetap sama. Walau dia bilang gue lagi buluk nih, lagi apa nih, tetap aja kayak gitu dengan celana joggernya itu. Tetap aja roasting. Selalu dengan celana joggernya itu. Iya, istrinya yang ngomong teman-teman, istrinya loh ini. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi ngomongin nulis lagu sama suami nih. Bener. Ini kan saya nggak relate nih, gitu kan, saya belum punya istri. Gitu. Oke. Saya belum punya istri. Tapi nulis lagu sama pacar pernah? Aduh, salah gitu. Banyak ya gue. Ya pernah gitu, tapi belum rilis. Nggak tahu dirilis apa nggak. Ya nulis aja gitu. Okay. Nah, maksudnya nulis lagu sama suami, terus habis itu dibawa jadi sebuah project yang seperti ini gitu. Pernah ngebayangin nggak sih dulu Nabila yang gue akan berkarir bersama dengan suami ini sekarang di industri yang sama gitu. Feelingnya itu seperti apa sih? Ini EP loh, ini bukan single gitu. Bener. Tapi sebenarnya pastinya kayak alhamdulillah ya, maksudnya kayak setelah menikah pun maksudnya dapat suami yang sangat support, dapat wadah yang memang selalu maksudnya dibantu gitu ya, diajak untuk bersama-sama kayak gitu. Cuman entah karena memang hidup gue lurus-lurus aja ya Kak. Ya maksudnya kayak dari dulu tuh nggak pernah yang kayak gue berespektasi harus kayak gue kalau nikah sama dia kan jadi gue harus kayak gini, nggak ada yang kayak gitu. Jadi kayak dari awal kenalan terus tiba-tiba waktu itu PDKT dia buatin gue lagu terus kayak akhirnya jadi karya bareng, akhirnya terus berkarya bareng lagi kayak asik ya ternyata kayak gitu. Kayak alhamdulillah dapet jalannya seasik itu gitu. Alhamdulillah. Gitu sih. Nggak pernah ada yang tahu loh kayak kisah hidupnya. Mungkin Nabila dari zaman kompetisi dulu kan, dangdut gitu kan. Tiba-tiba sekarang berkarir di pop, itu juga nggak ada yang tahu. Nggak kepikiran juga sih. Bukan nggak kepikiran sih, pernah ada kepikiran, cuman kayak gue juga kalau dipikir sekarang gila ya ternyata gue udah sejauh ini ya. Maksudnya kayak sejauh ini dari dangdut tiba-tiba ke popnya gitu. Kayak nikungnya tuh langsung to the point banget. Nikungnya gitu. To the point. Langsung berpindah gitu. Iya. Tapi alhamdulillahnya dapat support, maksudnya dari pendengar, dari teman-teman. Juga bagus gitu di lagu pop. Sepenting apa support buat seorang Nabila? Penting banget sih Kak. Soalnya aku orangnya aku insecurean banget. Tapi ini bener loh. Iya, orang kan biasanya begini mau ngambilin tisu kan. Nyemil dulu. Aku sebenarnya ini tuh Kak. Nyemil. Ini apa basreng ya? Aduh. Orang makan beneran lagi. Biasa makan aja. Terus. Tapi aku tuh orangnya insecurean banget. Jadi dapat partner kayak Ilyas tuh bersyukur banget sih. Yang tadi gue bilang, gue tuh nggak pernah berpikir kayak gue nanti begini sama dia bisa gini, nggak ada yang kayak gitu, nggak ada mikir ke arah yang kayak bisa gue bisnisin nih pernikahan gue, nggak yang gitu ya. Iya. Nggak ada berpikir kayak gitu. Okay. Karena memang kayak udah, bahkan Ilyas aja kayak kamu tuh ayo dong
dibuka lagi semangatnya gitu. Saking gue kayak anaknya tuh kayak, oh hidup tuh gini ya, oh gini ya, oh digebukin orang ya udah nangis, gue tuh kayak gitu lah. Terus kenapa jadi digebukin orang? Misalnya Ya, bisa ya. kayak oh diginiin orang, oh sedih gitu. Iya, Gue iya, tuh iya. gitu aja, masa kayak ya udah kayak nerima apa yang ini ke gue aja. Oh Iya, iya. gue dihina-hina orang marah, misalnya marah, tapi ya udah gitu. Tapi Ilyas tuh kamu tuh nggak bisa kayak gitu. Kamu harus ada bangkitin apa ya, semangat dari dalam jiwa kamu dikit gitu. That's why Kalau support bahasa itu kasar penting. bisa kayak kamu hidupnya bisa semangat gak sih? Untungnya dapat dia yang otaknya kalau tidur aja mimpinya kerja kan. Itu kebayang sih, orang seperti beliau tuh yang dikit-dikit pasti nggak. Nabila juga nggak gini. Misal ada sesuatu yang nyangkut banget ke kamu gitu, dan itu tuh sebenarnya harusnya kayaknya ini gue belum nemu jawabannya, gue pikir lagi besok deh gitu. Kamu tipikal yang begitu atau yang ini kayak gue tuntasin dulu deh baru gue bisa ngerjain yang lain gitu? Gue ngikutin ini sih, gue suka dia kayak ya bisa nggak ya gue pikirin, kok nggak nangis dulu gitu. Perempuan ya. Tentulah ini dia peran support itu pentingnya di sini teman-teman. Bener. Nah kalau Ilyas tuh memang kayak yang kakak bilang, dia kayak tapi ini gimana ya, gue harus cari dulu solusinya, kenapa dia bisa begini, kenapa ini ya kayak ini, gue pasti bisa nih nyembuhin ini ya. Kalau Ilyas kayak gitu, dia tuntasin dulu kayak gimana caranya harus bisa. Gue harus pecahin semua ini gitu. Kalau gue tuh kayak, oh kenapa ya kayak gitu ya, caranya gimana ya gitu. Kalian tau gak sih ini di luar semuanya gue seneng ngeliat dinamika Nabila sama Mas Ilyas tuh kayak seru ngeliatinnya tuh seru. Kita doakan ya sama-sama. Amin. Banyak karya yang yang dilahirkan dari pernikahan yang luar biasa ini ya teman-teman ya. Dan juga ngomong-ngomong mengenai karya bersama nih. Karya seperti apa sih yang sebenarnya belum, atau kayak ini kita punya bisnis sih pengen bikin yang kayak gini tapi belum sampean aja bareng-bareng. Apa ya? Itu kan otaknya gak ada nih kak, bentar ya, lagi cari dulu. Nah, orang mah otak lagi ini kan dikasih makan gue nggak tisu. Gua Kebalik. Iya sambil makan lama kayak otak gue di mana ya? Bentar ya kak, gue ambil dulu ya kak. Ini kenapa suruh ngobrol sama dia tuh ini? Iya, Disuruhnya gak tuh ada ini. isinya. Bukan. Aduh. Asbun ya? Gue asbun gak sih? Ada yang lebih asbun, sumpah. Ada yang kesini itu asbunnya tuh bener-bener kita lagi ngomong, misalnya kita lagi ngomongin tentang lagu, tuh ada yang ngomong, kayak bakso yang enak di mana ya? Tar dulu bos, kita kan lagi ngomongin mengenai lu mau lahirin lagu yang seperti apa gitu kan? Lahirin? Ya, dia menganggap lagu itu anaknya. Oh oke. Iya, dia menganggap. Nggak, mau ngelucu tapi nggak lucu, nggak jadi. Udah deh, maaf ya kak, gue aja banget. Ini kayaknya saya harus belajar menangkap sinyal-sinyalnya dari Mas Ilyas. Iya Mas, lagi. nih kalau cewek begini tuh bercandanya gimana nih Mas? Saya harus bagaimana nih? Tapi kata suami gue, apa tuh? dulu gue lucu. Dulu. Nah sekarang? Waktu PDKT misalnya gue dengan keanehan gue nih bang, iya lucu banget gitu. Terus kata gue, kalau sekarang kok kamu gak pernah bilangin aku lucu lagi? Dia udah kayak, siapa deh gitu kayaknya. Coba menurut para suami-suami kenapa ya? Sebentar, sebelum para suami-suami di luar Mas Ilyas dan Nabila ya. Tahu ya alasannya kenapa ya? Tahu ya? Waktu PDKT kenapa begitu ya? Semua terlihatnya. Semua terlihat. Iya. Oh. Sekarang aku lucu gak ya? Gak jelas banget. Aduh, maaf ya. Kalian harus tahu reaksinya gimana. Dia tuh setiap gue bertingkah aneh itu cuma kayak gue ngerasa kayak gak direspon gitu loh kak. Lo enggak. Itu responnya gitu, itu respon ya? Itu respon, tapi memang Minim ya? ada berarti aduh jadi bingung mau ngomong apa. Nabila Elisa ini tipikal orang yang gini ya. Sayang aku mau makan. Oh, ayo makan. Nggak jadi kamu nggak semangat. Excited. Ayo kita makan. Mau makan apa? Ya kak. Iya, Oh, kayak gitu. Begitu ya. Tapi gue gitu, tapi gue gak ribet ya. Enggak, aman. Dikasih. Langsung iya. Enggak, canda. Kagak, enggak maksud begini. Misal ketika kita sedang under pressure sebagai laki-laki, larinya kan ke pasangan. Dan menurut kita
apapun keunikan yang dilakukan sama pasangan itu. Ding 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 ding. Joel mana Joel? Joel harusnya ada Joel yang masukin string nih. Nah, apa namanya? Ketika itu terjadi, biasanya tuh kita mengharapkan apa ya, ada sedikit, bukannya kita mengharapkan jadi penghibur gitu enggak, tapi nyaman. Dan keunikan Nabila itulah yang akhirnya dilihat sebagai sesuatu yang nyaman sama Mas Ilyas. Waduh, sombong banget gue ya. Nah, makanya itu nyambung nih. Kalau misalnya kalian punya wishlist, kan pasti sebagai, kenapa ini dari tadi gue bahas, karena ini uniknya pasangan suami istri yang berkarir di industri yang sama. Betul. Makanya ini menarik gitu. Nah, ada nggak sih wishlist yang kayaknya pingin nyobain, wah Nabila punya lagu alternatif tapi ada ininya gitu misalnya. Wah, apa ya? Yang nyebrang banget, yang nggak pernah kepikiran. Kalau- Bikin hipdut aja nyebrang sebenarnya kan. Itu nyebrang ya? Lumayan. Termasuk ya? Meskipun tetap ada cengkok-cengkoknya. Iya sih, karena kan memang tadinya udah brandingnya digalau kan, kayak gitu kan. Betul. Apa ya wishlistnya? Sekarang tuh lebih, aduh otakku di mana, tolong cariin dulu. Aduh, maaf kak. Oh, shock semua. Shock loh tiba-tiba gitu. Kira itu Udah beneran kebanyakan bercanda ini. Enggak, kirain ada barang yang hilang beneran, bukan apa-apa. Otak ya kak yang hilang. Otaknya hilang. Coba searching. Aduh, oh di sini kak. Oke. Dari pasang. Kalau untuk waktu terdekat sih, wih, ini balik ya. Wah. Aduh, maaf ya. Aduh. Untuk waktu dekat sih kita insya Allah bakal ada ini ya, ada collab. Amin. Bersama penyanyi idola aku juga gitu. Wow. Idola aku yang nggak pernah sih kepikiran sebenarnya, kayak kok bisa ya gitu. Tapi mungkin Tuhan memberikan jalannya, akhirnya kayak nemu ada salah satu karya yang memang beliau ini suka juga dengan karyanya Ilyas, yang insya Allah nanti kita akan garap bersama gitu dalam waktu terdekat. Wah, itu ditunggu sih. Maksudnya Nabila duet sama artis idola. Siapa? Itu big name banget sih. Ayo. Iya, aku nggak tahu kok, beneran nggak tahu itu siapa. Beneran? Tahu nih pasti. Nggak tahu itu siapa. Udah diceritain ya sama Ilyas ya? Mana ada, belum pernah diceritain. Ya Nanti teman-teman ya. abis ini. Iya. Nggak tahu bener. Enggak, ada tulisannya tuh. Mana tuh? Oh, enggak deh. Langsung meraih nominasi penghargaan. Waduh. Langganan peran protagonis. Waduh, Berani mengeksplorasi. Tulisan itu. Oh, lain lagi nih berarti. Tuh. Pindah haluan ke pop, lagu ciptaan suami, itu mah orang udah tahu. Tapi yang belum diketahui adalah kenapa suka banget sama Cuanki Bandung. Ini lebih agak miring ya. Enak kak. Nabila Elisa, Cuanki itu enak kenapa? Oh, ini karena ada misalnya tambahin bawangnya beda nih apa segala macam, enggak simpel. Enak. Apa yang bikin dia spesial tuh apa? Karena di Bandung. Wah. Karena di Bandung. Tapi bener, Mas Ilyas pun bilang, gue harus sering-sering ke Bandung karena di Bandung gue dapat banyak referensi notasi. Benar. Beda hawanya. Kalau Anda, saya harus sering ke Bandung karena ada Saya mau Cuanki. Cuanki. Tuh dia, sama sate DJ. Sama Iga Galabak. Udah promoin aja semua di sini. Gimana apa lagi ya? Pak, kita promoin lagi. Tapi emang enak banget kak. Iya, mungkin karena sate DJ kita sate DJ enak. enak banget kak. Enak, aku suka makan. Tanpa nasi kita kalau lagi makan, waktu itu pernah berapa orang ya? 5 orang. Kita makan 300 tusuk sate DJ. Ntar dulu ya, 300 men. Berarti satu orang Lebih apa? Bener kan ya? 300 tusuk kan ya? Enak banget. saya langsung Enggak, kan kecil-kecil dagingnya. Iya. Tapi 300 tusuk ya? ya 300 adalah 300 ya, tetap 300 itu adalah sebuah angka yang tidak sedikit ya teman-teman. Oh. 300. Tapi memang kecil-kecil. Sekali gigit 2 kan biasanya. Iya benar. Oke, habis itu. Mau ini nggak? Mau referensi sate asin lagi nggak? Nanti aku kasih Mau, referensi mau. sate asin. Siapa tahu ntar malam bikin sate asin kan? Boleh. Ada referensi nanti. Oke. Gak mau disebutin sini.
Ya udah deh, usah. Masalahnya saya lupa, yang ingat orangnya di bawah. Kita panggil dulu aja. Kita panggilkan. Tolong, nggak, asisten. Rel, tolong. Sama ini, terakhir kali Nabila itu bilang kalau Nabila itu suka seafood tapi kurang suka sama ikan. Iya. Ingat lagi. Loh, ingat lah. Dicatat. Oh iya benar. Ininya berarti ini yang bagus nih. Ini dicatat tuh kemarin. Di menit berapa Nabila ngomong tuh. Hal yang sangat unik adalah meskipun ia sangat tergila-gila dengan hidangan laut seperti cumi. Betul. Udang, Ya. kepiting. Tapi Nabila justru tidak suka makan ikan. Nah, itu kan Betul. udah ditulis di sini semuanya. Benar. Gitu. Masih Kak. salmon sashimi gitu nggak suka? Jadi kalau makan sushi makannya apa? Kayak terlalu mahal deh untuk lidah gue. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kayak gak tahu ya, gue pernah nyoba juga salmon, sashimi nyoba. Cuman kayak gak nemu sampai aku di titik sesuka aku sama seafood. Gitu. Iya. Sukanya yang bikin kolesterol soalnya. Ya, pokoknya yang bikin ini ya kenceng tegang uratnya ya, gitu. yang bikin pressure gitu ya. Yes. Nabila suka tantangan berarti kawan-kawan. Apa ya? Tapi ngomong-ngomong masih kurang cocok sama warna biru. Di rumah nggak ada warna-warna biru gitu kan? Justru suka banget biru, Kak. Justru suka banget biru. Suka banget biru. Oh iya, aku pikir Salah tuh. Ntar dulu. Coba lihat dulu. Kelemahan pada warna biru itu karena suka banget warna biru. Saya yang salah baca. Katanya ya, menurut Lambe, Nabila sangat menyukai warna biru seperti navy atau baby blue. Iya. Saking sukanya, isi lemarinya sempat ditemani oleh warna biru dan merah muda. Nah, merah muda dikurangin. Justru merah muda dikurangin. Kenapa? Apa karena seiring berjalannya usia, kayak pengen yang kalem-kalemen, navy gitu? Bukan pengen kalem-kalem, bisa lebih kayak pusing aja ngeliatnya banyak pink waktu itu. Oke, kita cek. HP warna apa? Biru. The navy kan? Pasti yang navy kan? Kembaran sama suami? Kok tahu sih? Iya. Kita kembar 3 soalnya. Bener. Kembar 3, bener. Enggak, soalnya di antara yang warna lain itu paling keren. Iya, lucu. Emang paling ya. gagah. Biru tuh kayak gitu. Tapi kalau biru belum bisa dikurangin. Karena bisa. pecinta jeans banget. Wah, jeans. Ya, tapi hari ini nggak biru. Ini Ya. jeans. Itu pokoknya kalau dilihat-lihat sekarang isi lemari gue sih celana semua sih, Kak. Hah? Bajunya berkurang, isinya jeans semua. Lah, orang di mana-mana. Bener, orang banyak baju kan, dibandingkan Iya. celana kan. Kayak selalu kalap gitu kalau ngelihat celana warna biru. Apalagi kita laki nih. Kalau laki kan banyak kaos. Nah. Kaos gitu. Nah, sampai kadang bingung kayaknya celananya doang yang ganti, bajunya sama semua gitu. Soalnya kebanyakan celana. Jadi kalau setiap misalnya jalan, ih bagus celananya. Oh, itu tuh kayak Itu pasti jeans terus, warna biru. dalam hati kayak gini. Iya dong, pilihan gue gitu ya. Iya, kayak gue ngerasa cakep banget gitu kalau pakai biru. Situ ngerasa cakep. Tapi buat Mas Ilyas cakep terus. Ayo. Iya. Udah. Kok kali ini gue kayak nggak kelihatan Anggun Lee, cewek yang kayak pintar tuh gitu. Justru dengan banyaknya jokes yang dikeluarkan tuh orang pintar. Percaya nggak? Orang yang banyak melucu itu adalah orang yang pintar. Tapi itu tadi nggak mikir sih, Kak, kayak gerak aja gitu. Sampai Ilyas bilang gue asgar tuh. Apa itu? Asal gerak. Kayak setiap bertingkah tuh asal gerak gitu. Nah, itu karena udah gini, alam bawah sadarnya tuh udah biasa mikir hal-hal yang ya udah instan aja gitu. Jadi ya udah dengan sendirinya. Tapi memang Ilyas ngerti cara ngadepin gue sih. Gue suka banget bercanda ya, misalnya kayak kamu nih ya, aku marah gitu, namanya cewek ya, kadang-kadang aku marah. Kalau mungkin orang lain kayak apa sih kamu ngomong-ngomong, bisa jadi kayak gitu ya. Padahal cuma kayak geblek. Terus cara kalau dia tuh kan nggak mungkin dia mukul kepalaku langsung kan, jadi gini tangannya, geblek, dah. Ini para cewek-cewek nih kalau ngeklip ini langsung ya akan bilang, wah Ilyas Bachtiar itu ditulis sebagai Green Forest. Green Forest. Ini apa namanya? Apa bilangnya green apa? Green apa satu lagi? Green flag gitu.
Iya, soalnya kalau Green screen. oh kalau green screen diedit mukanya Bu hilang nanti. Oh gitu. gitu. Tadi Iya. kayak gue kadang gue juga sebenarnya kalau kayak gitu cuma bercanda doang. Iya, Tapi iya. kayak ya udah jadi ketawa akhirnya kan jadi. Coba tadi gimana ngomong gimana? Coba Kayak acting. gebet. Sebelumnya actingnya kalau kesel gimana? Ih kamu mah tadi. Seharusnya kan dia kayak apa sih kamu nih? Oh, ngambek-ngambek mulu misal cowok-cowok kan gitu kan. Ilyas Bachtiar gimana Ilyas Bachtiar? Gebet. Yang dipukul tangannya. Padahal tangan dia sendiri ya, Bu. Ih, aneh. Aneh tuh orang gak usah ditemenin. Ngomongnya aneh ya. Dalam hatinya kan Dalam hati gue kupu-kupu di perut gue. Aduh, maaf ya. itu kalian ya cowok-cowok jangan habis ini mempopulerkan ya di TikTok ya tren Ilyas gitu ya. Tren Ilyas, geblek. Iya, pegang cewek-cewek bercanda terus diusap terus diginiin. Bukan giniin langsung pala ceweknya, tangannya. Kalau dulu Konten tuh. makasih. Konten Catat tuh. ya. Iya, itu jadi tuh. Jadi Tren konten. Ilyas gitu. Jadi kalau iniin cewek tuh Tren Ilyas. ini. Ada lagi yang lain. Sampai mungkin gue aneh dulu ya. Jadi dia nyebut gue kentir. Tahu kentir nggak? Tahu nggak? Kemarin aku lagi di Pejaten. Oke. Lagi di Pejaten, lagi nyupir. Terus habis itu lihat nasi goreng. Harusnya nasi goreng gila kan? Nasi goreng kentir. Nasi goreng kentir. Iya. Gue harus ke situ deh. Abangnya ini banget ya, Jawa banget ya. Bener. Kentir kan Jawa banget tuh. Nah, bener kentir Iya. banget. Kentir banget. Tapi situ Jawa enggak kan? Enggak. Tadi dulu pas dia ngatain gue kentir awal-awal kenal, gue dibohongin. Jadi kayak, kamu tuh kentir tau Nabila? Ih kentir banget nih cewek, gitu kan. Ya gue mikir kayak kentir apa ya gitu. Tapi gue udah yakin sih ini pasti gak bener. Jadi udah tahu bahwa ini jebakan. Iya. Iya. Tapi jadi sirup semati. Wow. Apa sih Nabila? Malu. Aku malu sama diriku Dia sendiri. kenapa sumpah? Aduh maaf ya. Satu pertanyaan terakhir nih dari Chamber Talks untuk seorang Kok Nabila terakhir sih Elisa. Kak? Mau diterusin ini? Iya. Mau diterusin nanti kan udah booking lapangan kan ntar Oh nih. iya, pedal ya bentar lagi ya. Siapa tahu kan ya, siapa tahu. Satu pertanyaan terakhir buat Nabila Elisa. Kalau misalnya ada yang ngajak collab, Oke. ini ada yang ngajak collab, tapi bener-bener out of your, jadi kamu ngidolakan artis ini atau seniman ini, kamu idola banget sama dia, tapi genrenya jauh banget atau range lagunya jauh banget sama yang kamu biasa bikin sama Mas Ilya atau sama Joel atau sama segala macam gitu. Will you take that chance, the risk itu untuk yang penting gue collab sama idola gue, atau kamu akan gimana gitu? Karena kan tadi ngomongin mengenai Nabila suka tantangan. Bener. Satu sisi lihat dulu ya, maksudnya kayak gue menyanggupi apa tidak itu. Tapi gue yakin gue sanggup sih. Aja. Pede aja dulu. Itunya aja gimana dulu. nanti belakangan kayak gitu. Karena kayak gue pengen suka banget mencoba sesuatu yang baru juga. Apalagi mungkin yang kayak kakak bilang tuh kayak memang dari idola gue yang nge-challenge diri gue sendiri kayak, bisa gue. Yuk. Kenapa sih? Kenapa dia berdiri? Tapi kenapa dia berdiri? Tapi tepuk tangan dulu semua buat Nabila Elisa. Aduh, maaf ya kalau kalian nonton ini agak kayak ini cewek bisa diem gak sih gitu. Gitu, tenang aja. Tapi memang dia top 3 pecicilan ya. Kan nanti kayak harus bikin deh yang sebelum kita masuk Top yang baru ya. pecicilan. Top 3 pecicilan dia masuk ya. Dia masukin cuma ada ya yang nanti kamu akan kaget Gue lihat yang sekalem lebih. ini kak. Kamu akan lihat yang ada yang lebih edan dari kamu sampai ke belakang kursi sampai segala macam gitu. Oke. Itu luar biasa sih tapi. Seru. Nabila, tapi kalau teman-teman nih semuanya yang mau dengerin GERD, mau dengerin karya kamu, bisa di mana aja? Buat teman-teman yang mau dengerin setiap karya-karya aku, yang mau menyalurkan perasaan isi hatinya, mungkin kali ini yang sakit bukan cuma hatimu tapi mengarah ke fisikmu juga, kamu boleh dengerin langsung GERD di platform musik kesayangan kalian. Nah, jangan lupa juga di request di radio-radio kesayangan kalian biar chart nomor 1. Itu ada 5 tuh ya, ganti-gantian aja chartnya, pokoknya Nabila Elisa tuh. Makasih ya, Kak. Makasih. Dan sebelum kita berpisah, Chamber Talks dan Lain Staras punya oleh-oleh buat Nabila. Yeay. Apa kata omanya coba?
ini kue kan? Langsung dia gak bikin langsung. Bener gak sih? Aku kurang tahu. Iya guys. Ini dari sebelah kan? Namanya sama. Terima kasih. Lenny Status. Nggak, itu apa katanya? Apa katanya? Oh iya, dia Nabila. Kalau sudah mulai lelah sama urusan hati, maka nggak boleh telat ya. Pokoknya jangan sampai GERD. Sini mampir ke tempat Oma, selalu ada makanan buat naikin mood kamu. Makasih Oma. Udah makan di sana, udah. Iya, Udah. enak banget Udah. makanannya. Terima Bener. kasih Oma. Bener, coba teleponnya. Belakangnya apa itu? Belakangnya foto siapa? Oh, ini aku bersama adik aku, Ayo. Dede Ilyas. Guys, saking cintanya sampai kalau lagi rekaman pun dibawa-bawa. Iya Sampai sih. lagi pokoknya dibawa selalu. Dia kan HP Kak. Situ mau saya bikin romantis gitu. Oh gitu. Oh iya. Enggak, ini biar gak polos aja sih Kak. Tapi pokoknya Nabila, thank you sekali lagi udah datang. Terima kasih. Sampai ketemu segera di lapangan-lapangan lainnya. Oke. Dan juga ntar kalau aku ke Jakarta lah, aku kan baru main ke tempat yang waktu kemarin. Belum bermain Studio ke ya. tempatmu. Nanti lah. Mau rilis ya kabarnya ya? Insya Allah tahun ini. Kita nanti tungguin insya Allah. ya. Siap menunggu karya karya siapa? Dia bengong, dia ngeblank. Iya, pokoknya ditungguin. Terima kasih. Karya kalian bersama. Iya, terima Kalian. kasih. Terima kasih. Oke, yeay. Terima kasih. Nah, pokoknya segitu dulu episode kali ini. Kalau kalian suka, boleh like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa kata Nabila tadi dengerin GERD di semua streaming platform, request di radio, nonton di YouTube, dan check out semua sosial medianya Nabila Elisa. Dan juga ada Mas Ilyas tuh, Ilyas Bakhtiar. Betul. Nggak usah di stalking dia, aku aja. See you guys on the next episode. Thank you. Peace. Makasih. Dadah.